Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2311. Kau pikir kau luar biasa hanya karena kamu bisa bertarung sedikit. Hah. Denver menyalakan cerutu, wajahnya membeku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Harvey. Di dunia ini, selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Sekarang, berlututlah padaku. Minta maaf dan patahkan lenganmu, dan panggil aku ayah. Kalau begitu, kau akan membuat Teresa tinggal bersamaku selama 1 malam. Jika kau melakukan semua yang aku katakan, aku akan membiarkanmu lolos. Jika tidak, aku akan menjadikan mayatmu untuk pakan ikan malam ini. Ketika Denver selesai dengan kata-katanya, Hiroshi, yang mengenakan seragam karate, melangkah maju dengan tatapan membunuh. Apakah keluargamu begitu durhaka? Harvey berkata, tenang seperti biasa. Apakah hukum tidak ada nilainya bagi kalian? Mendengar itu, Denver mengejek dengan angkuh. Hukum. Silahkan. Kau ingin berbicara denganku tentang hukum di Hong Kong? Aku akan memberitahumu. Malam ini, aku hukumnya. Kau beruntung Edwin melindungimu malam itu. Dia menyelamatkan nyawamu saat itu. Tapi ini Hong Kong, bukan Las Vegas. Edwin tidak memiliki kekuatan di sini. Dia tidak bisa mendukungmu. Denver berbicara dengan angkuh, penuh kegembiraan. Jika dia masih di Las Vegas, dia pasti sangat ketakutan. Lagi pula, Edwin bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun, Denver tidak menyangka akan bertemu Harvey di Hong Kong malam itu. Dia bahkan tidak berusaha mencari Harvey. Ini adalah kesempatan emas. Dia siap untuk menyelesaikan perhitungan dengan Harvey menggunakan petarung baru yang baru saja dia sewa. Mata Sister 13 berbinar, dan dia mengeluarkan tawa jahat. Aku mengerti sekarang. Kau hanya berani pamer karena dukungan keluarga Mendoza. Konon, keluarga mereka hanya memiliki kekuatan di Las Vegas. Di Hong Kong, mereka benar-benar bukan siapa-siapa. Tidak peduli seberapa besar pengaruh senior Mendoza, tidak ada yang bisa mencapai Hong Kong. Apa yang kau pikirkan? Harvey terkekeh, tidak peduli untuk memberikan jawaban langsung. Kau pasti salah. Ketika Edwin datang kepadaku sebelumnya, dia tidak menyelamatkanku. Dia menyelamatkanmu dan Denver. Hah. Kau terlalu pandai berpura-pura, bocah. Denver tertawa, geram. Dia kemudian menjentikkan jarinya sebelum menunjuk Harvey. Dapatkan dia. Bang. Tanpa ragu, Hiroshi segera menginjak tanah dan melompat ke depan. Pada saat yang sama, dia melontarkan pukulan dahsyat di udara, penuh dengan niat membunuh. Sebagai talenta terbaik di dunia karate generasi muda, Hiroshi percaya diri dengan keahliannya. Dia terus-menerus dibicarakan, terutama setelah datang ke Hong Kong. Itu semakin meningkatkan kepercayaan dirinya, membuatnya merasa jauh lebih kuat daripada dirinya. Dia menganggap Harvey hanyalah orang bodoh yang terus memamerkan kekuatan yang tidak ada. Hiroshi langsung menyerang dengan jurus pembunuhnya. Jika pukulan itu mendarat, bahkan jika Harvey tidak terbunuh di tempat, setidaknya dia akan lumpuh. Melihat Harvey berdiri diam, Sister 13 dan yang lainnya berpikir pasti bahwa dia ketakutan setengah mati. Ejekan melintas di mata mereka. Mereka menyeringai, geli. Tanpa ragu, Harvey sudah tamat. Beberapa wanita lain menyilangkan tangan, menunggu untuk melihat Harvey berlutut. Denver dengan santai menarik kursi untuk diduduki, sambil menyilangkan kakinya. Dia menunggu untuk melihat perjuangan Harvey sebelum meninggal. Sungguh penghinaan yang luar biasa bagi Denver, ditampar wajahnya di klub pribadi tempo hari. Karena Harvey sekarang berada tepat di depan wajahnya, dia akan mencoba mendapatkan kembali rasa hormatnya sebelum hal lain. Bocah ini pasti sudah mati. Tepat saat pikiran ini memasuki benak semua orang, Harvey dengan tenang mengangkat tangan kirinya dan menjentikkan satu jari. Bab 2312. Puff. Harvey hanya menjentikkan jarinya,
tapi gerakan kecil itu menghantam tinju Hiroshi dengan getaran yang kuat. Aura menakutkan Hiroshi langsung menghilang. Rasa sakit yang tak terkatakan menusuk tinjunya. Jariku patah. Pikiran yang sulit dipercaya memasuki pikirannya, dan ekspresinya memburuk dalam sekejap. Dia menyadari bahwa pria negara Ha di depannya ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, bahkan menyaingi mereka yang dinobatkan sebagai orang suci di Island Nation. Aku harus kembali. Hiroshi segera berpikir ketika dia tanpa sadar melangkah mundur, mencoba untuk mendapatkan jarak lebih jauh sebelum hal lain. Dia cepat, tetapi dia menghabiskan hampir seluruh kekuatannya untuk melakukannya. Namun, Harvey lebih cepat darinya. Harvey maju selangkah dan kemudian dengan santai mengayunkan telapak tangannya. Tamparan. Hiroshi segera dikirim terbang, menabrak meja kopi di belakang. Retak keras mengikuti, dan tubuh Hiroshi benar-benar tertutup pecahan kaca. Dia tersandung, mulut dan hidungnya mengeluarkan banyak darah. Dia kuat. Luar biasa kuat. Baru sekarang Hiroshi menyadari bahwa Harvey, yang tampak seperti orang biasa, bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Dia bahkan tidak punya hak untuk melawan Harvey. Sayang sekali dia menyadari ini agak terlambat. Harvey dengan tenang berlari ke depan dan mengayunkan telapak tangannya pada saat berikutnya. Gerakannya saja sudah cukup untuk membuat Sister 13 dan yang lainnya mundur selangkah, ekspresi mereka ngeri. Hiroshi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia samar-samar menyadari bahwa serangan Harvey terus berubah. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, serangan Harvey akan selalu berakhir di wajahnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan dipukuli hingga 1 inci dari hidupnya. Satu-satunya cara untuk menghindari serangan Harvey adalah jika dia berlutut. Rasa malu mulai membanjiri pikiran Hiroshi, tetapi dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak ingin mati. Maka, dia menekuk lututnya dan jatuh ke tanah dalam sekejap, menghindari tamparan yang tak terelakkan di wajahnya. Hanya dalam 1 saat, kerumunan dibuat tercengang. Para wanita cantik yang ingin mengolok-olok Harvey benar-benar bingung. Mereka tampak seperti bebek yang dicengkeram lehernya. Mereka ingin berteriak, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Wajah mereka membeku, dipenuhi keputusasaan. Mata Sister 13 berkedut panik. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Adegan di hadapannya membuatnya sadar bahwa Harvey sama sekali bukan manusia biasa. Denver tersentak. Dia tidak berpikir bahwa profesional Island Nation yang dia andalkan akan kalah hanya dengan beberapa gerakan. Sudah cukup buruk Hiroshi kalah, tapi dia malah berlutut. Pada saat itu, Denver hanya ingin menendang bajingan tak berguna itu sampai mati. Harvey melirik Hiroshi, wajahnya terlihat lucu. Dia harus mengakui, Islander di depannya adalah pria yang cukup menarik. Dia bahkan tidak ragu sebelum berlutut. Sungguh pria yang berbakat. Tuan muda ketiga, antekmu sama tidak bergunanya dengan yang terakhir. Harvey mengalihkan pandangannya ke arah Denver, yang sekarang tampak benar-benar mengerikan. Hiroshi mendidih karena hinaan Harvey. Dia ingin berdiri kembali, tetapi seluruh tubuhnya lemas sebelum dia bisa bangun. Dia bahkan merendahkan diri di depan Harvey kali ini. Astaga! Apakah dia merendahkan diri? Harvey melirik Denver, minatnya terusik. Mengapa kau tidak berlutut juga, tuan muda ketiga? Aku akan melepaskanmu jika kau melakukannya. Bab 2313. Kau sangat sombong, bocah. Denver menuding Harvey dengan marah. Jadi bagaimana jika kau bisa bertarung? Dia berteriak. Paling-paling, kau hanya petarung yang layak. Kau tidak dapat melakukan apapun di tempat seperti Hong Kong. Tunggu saja. Aku akan mendapatkan bosku di sini. Aku akan membuatmu berharap kau tidak pernah dilahirkan sejak awal. Aku akan membuatmu menyesali segalanya. Denver meludah, wajahnya gelap karena amarah. Oh, apakah kau akan menelepon untuk meminta dukungan? Harvey terkekeh, tidak gentar. Baik. Aku akan memberimu 10 menit. Panggil siapapun yang kau inginkan di sini.
Aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Baik. Aku akan melakukannya. Denver menyalak mencemooh, sebelum meraih teleponnya untuk menghubungi nomor. Tuan Muda Flynn, seorang dari negara H mencoba menekanku di salah satu wilayahmu. Kamu harus membantuku. Setelah panggilan teleponnya, Denver menatap Harvey dengan dingin. Tetap di sini jika kau punya nyali. Kamu sudah mati, aku memberitahumu. Mati. Kau tidak akan pernah tahu bahwa ada banyak orang di Hong Kong yang tidak bisa diprovokasi oleh kentang goreng kecil sepertimu. Vroom. 10 menit kemudian, Homer berhenti tepat di depan Brewwood Bar. Sekelompok besar orang melompat keluar dari mobil, wajah mereka dingin. Mereka melangkah angkuh ke dalam kotak. Pria yang memimpin mereka adalah pria dengan rambut panjang dan terawat. Wajahnya yang gagah membeku dalam ekspresi sedingin es yang dapat membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Kesombongan memancar dari setiap pori-porinya. Dia tidak lain adalah Matthew Flynn, salah satu dari 4 master Hong Kong. Harvey tidak mengira dia akan bertemu dengan Matthew Flynn di sini. Tidak disangka dukungan Denver adalah Matthew sendiri. Matthew dengan santai melangkah ke belakang dan mengambil sebotol Louis XIII yang belum tersentuh. Dia menuangkan segelas untuk dirinya sendiri dan dengan tenang menyesapnya. Kamu di sini, Tuan Muda Flynn. Tatapan angkuh Denver langsung sirna saat melihat Matthew di sini. Dia bertindak sangat hormat, memperlakukan Matthew dengan sangat hormat. Tapi ini sudah bisa diduga. Matthew adalah penerus keluarga Flynn. Dia dan Denver adalah kerabat keluarga Hamilton, tetapi status dan posisi Denver tidak jauh dari Matthew. Aku minta maaf untuk meminta bantuanmu begitu terlambat. Tapi aku tidak punya cara lain. Pria negara H ini terus membuat masalah di wilayah Sister 13, dan dia bahkan melukai lusinan orang kami. Bahkan Hiroshi, pria yang baru saja kupekerjakan, gagal. Seperti yang bisa kamu tebak, banyak hal menjadi tidak terkendali. Itulah mengapa aku harus memintamu untuk mengurus semuanya, Tuan Muda Flynn. Saat Matthew tiba, saudari 13 dan yang lainnya bergegas maju untuk menyambutnya dengan hormat. Selamat datang, Tuan Muda Flynn. Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Muda Flynn. Lama tidak bertemu, Tuan Muda Flynn. Banyak yang mengirimkan senyuman hangat kepada Matthew. Hiroshi, yang berlutut di tanah, memelototi Harvey dengan jijik seolah-olah dia tahu bahwa pria negara H ini pasti akan mati. Sayang sekali Harvey dengan santai menyeruput minumannya dengan wajah datar, bahkan tidak peduli dengan tuan muda terkenal dari Hong Kong itu. Dia menyebabkan keributan di wilayah Sister 13. Dan dia berani melukai anak buahmu. Apakah dia tidak tahu siapa kamu, tuan muda ketiga? Matthew mengabaikan tangisan para wanita yang mengelilinginya dan berkata dengan tenang. Siapa yang waras yang berani melakukan hal seperti ini? Denver mengangkat dagunya dan maju selangkah. Kemudian dia menunjuk Harvey, yang hampir tidak terlihat sedang duduk di sofa. Itu dia. Bab 2314. Matthew menyilangkan tangannya dan mendekati Harvey. Dia membentak dengan dingin. Anak muda. Mengalahkan Hiroshi berarti kau petarung yang cukup baik. Sayang sekali ini Hong Kong dan bukan negara H. Kau lebih baik memberitahuku dari keluarga mana kamu berasal, atau kekuatan apa yang kau miliki. Aku sangat penasaran apa yang membuatmu berani pamer di tempat seperti Hong Kong. Dan aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa kau adalah orang mati, tidak peduli siapa yang mendukungmu. Ini memalukan, tapi tidak ada cara lain. Kami dari Hong Kong ingin mempertahankan reputasi kami. Kami tidak dapat menerima pria sembarangan dari negara H yang pamer di depan kami. Lagi pula, kita tidak bisa mempermalukan diri kita sendiri. Harvey dengan tenang menyesap anggurnya, tersenyum, seolah tidak ada yang perlu ditakutkan. Aura yang sangat mendominasi, Tuan Muda Flynn. Benar-benar megah. Tapi jika kau membela Denver tanpa membedakan siapa yang benar atau salah, apakah kau tidak takut menabrak seseorang yang jauh lebih kuat darimu? Matthew berpikir bahwa suara Harvey tampak familiar, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya.
Dengan redupnya lampu bar, dia tidak bisa melihat wajah Harvey bahkan saat dia mendekati Harvey. Matthew menyilangkan tangannya dan mencibir. Ini wilayahku. Tidak mungkin aku bertemu seseorang seperti itu. Bahkan jika aku melakukannya, aku akan mengalahkan orang itu tanpa keraguan. Jadi katakan padaku, apakah kau puas? Jika tidak, kau dapat mencoba melawan atau memanggil seseorang untuk membela diri sendiri. Matthew menunjukkan arogansi penuh seorang tuan muda dari Hong Kong, sambil memelototi Harvey dengan jijik. Hei! Aku telah berbicara denganmu selama ini, tetapi kau hanya duduk di sana. Kau pikir kau siapa? Kau berani mencoba pamer di depanku. Turun dari sofa sialan sekarang. Mendengarkan nada dominan Matthew, Sister 13 dan yang lainnya dipenuhi dengan kekaguman. Dia sangat kuat. Nah, itu pria sejati. Di tempat sebesar Hong Kong, bahkan tidak ada 5 pria yang bisa menunjukkan dominasi seperti itu. Harvey mengabaikan Matthew dan menuang segelas kecil lagi untuk dirinya sendiri. Dia dengan tenang menyesap minumannya, minatnya terusik. Sister 13 dan yang lainnya mulai mencemooh Harvey. Kenapa dia masih pamer saat ini? Apakah bertingkah seperti ini di depan tuan muda Flynn penting? Apakah kau masih berpura-pura? Apakah kau tidak takut membodohi dirimu sendiri? Denver menggonggong dengan kejam. Harvey mengabaikan Matthew dan mencondongkan tubuh ke depan dengan gelas anggur di tangan. Senyuman hangat menghiasi bibirnya. Saat Harvey mencondongkan tubuh ke depan, cahaya terang menyinari dirinya dan akhirnya menampakkan wajahnya. Apakah kau akan membuatku berdiri, tuan muda Flynn? Harvey York. Saat Matthew melihat wajah Harvey, matanya berkedut panik. Segala sesuatu yang terjadi di baku terlintas di depan matanya dalam sekejap. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Matthew pada saat itu juga. Seluruh kerumunan menatap Matthew, tapi dia sama sekali mengabaikan mereka. Dia segera mengambil langkah maju dan membungkuk. Prince York. Matthew mengklaim bahwa dia dapat mengalahkan siapapun yang dia lawan. Dia tidak akan takut, bahkan jika dia harus melawan pangeran dan tuan muda dari 10 keluarga teratas. Tapi sekarang, Harvey yang ada di depannya. Bagaimana mungkin? Mengingat bagaimana dia telah dicegah oleh Samuel dan perutnya ditendang oleh Harvey, Matthew dipenuhi dengan kebencian. Tapi dia tahu. Harvey tidak sama seperti sebelumnya. Dia bukan hanya Prince York tetapi juga sekarang menjadi pemimpin cabang dari cabang Longman Mordu. Paling tidak, untuk saat ini, Matthew tidak memiliki kekuatan untuk melawan Harvey. Bab 2315. Dunia memang kecil, tuan muda Flynn. Aku yakin ini adalah takdir bagi kita untuk bertemu di sini. Kau harus minum. Harvey meletakkan botol Louis XIII yang hampir penuh, tersenyum hangat. Jika kau meminum semua ini, aku akan membiarkanmu lolos. Harvey mengangkat gelasnya dan menuang anggur ke tanah, menodai lantai. Dia melirik Matthew, masih tersenyum. Kerumunan tercengang melihat pemandangan itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang bertindak sombong di hadapan Matthew. Apa maksudnya, dia akan membiarkan tuan muda Flynn lolos jika dia meminum semuanya? Jika tindakan Matthew dianggap arogan, apa yang dilakukan Harvey benar-benar merendahkan. Sister 13 dan yang lainnya memelototi Harvey dengan dingin, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mendengar bagaimana Matthew memanggil Harvey. Mereka tidak menyangka Harvey akan mengatakan hal seperti itu kepada Matthew. Bagaimanapun, ini adalah Matthew Flynn. Salah satu dari 4 Master Hong Kong, dan penerus keluarga Flynn. Bahkan orang pertama di Hong Kong harus menghormatinya. Di Las Vegas, Raja Judi sendiri harus mentraktir Matthew makan jika dia berkunjung. Namun, Harvey memperlakukan Matthew seperti sampah. Apakah dia tidak takut akan pembalasan? Denver tertawa marah, geram dengan kesombongan dan ketidaktahuan Harvey. Di matanya, Harvey adalah badut tidak berpendidikan yang tidak tahu apa-apa tentang status dan posisinya. Denver tertawa lagi, meski tidak ada humor di dalamnya.
Kau pikir kau ini siapa, Harvey? Kau memaksa Tuan Muda Flynn untuk minum dari lantai. Apakah kau mati otak? Aku pikir kau harus menjilat anggur dari tanah sebagai gantinya, kau. Tamparan. Sebelum Denver bisa menyelesaikan kata-katanya, Matthew mengayunkan tangannya ke wajah Denver dalam sekejap dan menerbangkan Denver. Denver berguling ke tanah beberapa kali sebelum akhirnya berhenti, terluka di sekujur tubuh. Dia menutupi wajahnya, matanya yang melebar penuh dengan ketidakpercayaan. Kenapa kamu memukulku, Tuan Muda Flynn? Sister 13 dan yang lainnya sama terkejutnya. Apa yang Tuan Muda Flynn lakukan? Kenapa dia memukul salah satu anak buahnya? Denver bertanya-tanya apakah dia telah merusak kesenangan Matthew. Tuan Muda Flynn, bocah ini sangat pamer. Aku tidak tahan lagi. Aku. Berhentilah mengoceh. Teriak Matthew, cibiran dan amarah mewarnai ekspresinya. Denver gemetar saat mendengar nada marah Matthew. Dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar takut pada tuan muda dari Hong Kong ini. Harvey mengetuk meja saat dia menyaksikan peristiwa itu terungkap, matanya berkilat penuh minat. Tuan muda ketiga hanya mengkhawatirkanmu, Tuan Muda Flynn. Kalian berdua harus memiliki hubungan yang dalam. Aku mengerti jika kau tidak ingin minum. Tapi jika tidak, aku pasti akan membalas dendam denganmu atas apa yang terjadi malam ini. Harvey berdiri dan menepuk wajah Matthew dengan ringan. Mata orang banyak berkedut panik ketika mereka melihat ini, ngeri dan kaget melebihi apapun. Siapa yang berani menepuk wajah Matthew seperti itu? Mata Matthew berkedut juga. Berdasarkan posisi, kekuatan, dan pengaruhnya saat ini, tidak mungkin dia bisa melihat melalui Harvey. Dia tahu dia tidak punya keberanian untuk melawan Harvey. Sambil menggertakkan giginya, dia mengambil sebotol anggur dan menenggaknya sekaligus. Gluk, gluk. Semua orang menyaksikan Matthew menenggak seluruh botol, bingung. Hal yang mustahil terjadi. Bab 2316. Denver tampak seperti baru saja menggigit labu pahit. Dia terdiam, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi Sister 13 juga menghibur. Mulutnya benar-benar terbuka lebar, dan rahangnya menggantung sangat rendah hingga hampir jatuh ke lantai. Hiroshi bahkan lupa berdiri. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Tuan Muda Flynn dipaksa minum. Botol Louis 13 hampir penuh. Ada sekitar 16 ons cairan di dalamnya, namun Matthew menghabiskan seluruh botol tanpa ragu-ragu. Di atas semua itu, Harvey merendahkan seluruh situasi. Semua orang merasa kesal, tidak dapat menerima kenyataan itu. Tak satu pun dari mereka benar-benar badut. Sementara mereka tidak tahu kenapa, mereka bisa mengerti bahwa Matthew takut pada pria di depannya, dan itu Harvey tidak terprovokasi. Guh. Segera, Matthew hampir muntah setelah menghabiskan seluruh botol. Dia peminum yang baik, tetapi minum begitu banyak membuat kepalanya pusing. Tapi karena dia adalah karakter yang cukup cakap, dia bisa pulih setelah mengambil nafas panjang dan dalam. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 4 master Hong Kong. Kau peminum yang cukup baik. Harvey memuji sambil menyeringai. Mata Matthew berkedut panik, dan dia menundukkan kepalanya. Terima kasih atas pujiannya, Prince York. Semua orang tercengang oleh pemandangan itu. Mereka tidak dapat memahami mengapa Matthew Flynn yang tinggi dan perkasa akan menyerah pada Harvey seperti cerutu mati. Aku minta maaf karena membuatmu kesulitan malam ini. Mereka semakin tercengang ketika mendengar permintaan maaf Matthew, sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa sadar. Apakah Tuan Muda Flynn ditekan sepenuhnya oleh seorang pria dari negara H? Apakah kau benar-benar berpikir aku dapat melepaskanmu setelah hanya satu permintaan maaf, Tuan Muda Flynn? Harvey bertanya, tidak mau repot-repot memberikan jawaban langsung. Harvey meremehkan Matthew, semakin mempermalukan Matthew. Anehnya, semua orang yang menonton merasa bahwa dia berhak melakukannya. Tetap saja, dia hanyalah orang biasa dari negara H. Apa yang kamu lakukan, Tuan Muda Flynn?
Denver tidak bisa menahan rasa frustrasinya lebih lama lagi. Bagaimana dia bisa menonton dengan diam saat Harvey terus menyiksa Matthew? Mengapa kamu membungkuk kepada orang luar? Dia hanya petarung yang bagus. Mengapa kamu begitu takut padanya? Dia pasti punya koneksi dengan keluarga Mendoza, tapi mereka bahkan tidak bisa melakukan apapun di Hong Kong. Selain itu, dengan kita berdua, kenapa kita harus takut pada mereka? Lagi pula Harvey akan kehabisan bantuan. Keluarga Mendoza menyelamatkannya sekali, tapi bukan berarti mereka akan melindunginya selamanya. Senior Mendoza tidak akan melawan kita sampai mati hanya untuk orang luar kan. Denver mendapat dukungan dari kedua bos dari dunia bawah, bersama dengan keluarga Hamilton. Karena itu, dia bisa melakukan apa saja sesuka hatinya di Hong Kong dan Las Vegas. Bahkan 4 Master Hong Kong nyaris tidak setara dengannya. Ada 4 tuan muda di Hong Kong, tapi di Las Vegas hanya ada 1. Pria seperti Matthew adalah perwujudan cita-cita dan masa depan Denver. Denver tidak dapat menerima bahwa orang yang dia coba untuk dipermalukan dengan mudah oleh orang-orang seperti Harvey. Di depan pria negara H, Matthew yang tinggi dan perkasa tidak memiliki keberanian untuk melawan sedikit pun. Denver tidak bisa menerima kenyataan itu, apapun yang terjadi. Bahkan jika senior Mendoza sendiri muncul, mereka tidak perlu takut. Ini Hong Kong, bukan Las Vegas. Mereka hanya terpisah lautan, tetapi pengaruh Las Vegas tidak akan pernah mencapai Hong Kong. Bab 2317. Tamparan. Sebelum Denver dapat melanjutkan berbicara, mata Matthew berkedut dengan panik dan dia menggerakkan tangannya ke samping. Sesaat kemudian, dia mengayunkan tangannya ke wajah Denver dan membuat Denver berguling-guling di tanah. Segera, dia menindaklanjuti dengan mengangkat Denver dengan kasar dari tanah dan menamparkan Denver beberapa kali. Tamparan. Apakah kau buta, Denver? Apa kau tidak mengenali Prince York Southlight? Tamparan. Apakah kau hanya tahu cara menggertak orang dan menimbulkan masalah? Apakah kau pikir kau adalah Tuhan? Tamparan. Jika kau terus menyinggung Prince York, bahkan jika dia memutuskan untuk melepaskanmu, aku tidak bisa melakukan hal yang sama. Tamparan Matthew benar-benar kejam, wajah Denver benar-benar bengkak, dan beberapa giginya telah copot setelah mengalami rentetan tamparan. Tapi rasa sakit yang tajam di wajah Denver tidak ada apa-apanya ketika dia mendengar klaim Matthew. Pada saat itu, dia bisa merasakan hidupnya berkelebat di depan matanya. Prince York Southlight, Hong Kong, Las Vegas, dan Southlight hanyalah lautan yang terpisah. Berita dari ketiga tempat itu akan selalu dibagikan. Ketika Matthew dan Quinton menderita kerugian besar dan dikeluarkan dari Southlight, Denver secara alami mengetahuinya. Lalu, pria di depannya pastilah Prince York, yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa Matthew dan Quinton. Denver dengan cepat menyadari bahwa dia tidak memprovokasi apa yang awalnya dia anggap sebagai petarung biasa. Prince York adalah pria yang bisa menyaingi 4 keluarga teratas di Hong Kong, bersama dengan keluarga Hamilton dilihat dari posisi, status, atau kekuasaannya. Sial, dia mungkin karakter yang lebih besar jauh di atas liga semua orang. Denver merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Tiba-tiba, dia membayangkan topan dahsyat melanda Hong Kong dan Las Vegas. Sister 13 dan yang lainnya sekarang menatap Harvey dengan kaget, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Pria ini yang menendang Matthew dan Quinton keluar dari Southlight. Mereka tidak bisa mempercayainya. Tidak, mereka tidak mau. Tapi menilai dari tindakan Matthew, identitas superior Harvey menjadi jelas. Matthew menamparkan Denver tanpa ragu karena ucapan pedas Denver. Scar yang terus memprovokasi Harvey sejak awal hanya bisa melihat kegelapan di depan matanya. Kemudian, dia pingsan sepenuhnya. Bang! Denver berdarah dari kepalanya setelah menerima begitu banyak pukulan. Matthew tidak peduli dan tanpa perasaan menendangnya di depan Harvey. Tolong beri dia hukuman karena terus-menerus menyinggungmu, Prince York. Bahkan jika kamu ingin kotoran ini mati, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Matthew dengan hormat menundukkan kepalanya.
Tidak ada yang bisa melihat raut wajahnya. Wajah Denver sekarang bengkak seperti babi. Dia ingin berbicara, tetapi dia sangat terluka sehingga dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memelototi Harvey dengan jijik. Harvey memandang dengan tenang, meski matanya berbinar penuh minat. Matthew benar-benar menentang keluarga Hamilton. Harvey maju selangkah dan menginjak kaki kiri Denver tanpa ragu. Dia menekan kakinya, menerapkan banyak tekanan. Retakan. Ah! Denver melolong kesakitan dan berguling ke tanah. Harvey menyaksikan dengan senyum hangat, tidak terganggu. Tuan Muda Flynn, apakah kau yakin ingin menggunakan keluarga Hamilton untuk melawanku? Apakah menurutmu mereka akan datang untukku begitu aku melumpuhkan Denver? Harvey melangkah maju dan mematahkan kaki Denver lainnya. Keluarga Hamilton tidak bodoh. Menurutmu siapa yang akan mereka cari pertama kali ketika mereka mengetahui bahwa kau mencoba menggunakan mereka untuk melawanku? Bab 2318. Mata Matthew berkedut lagi mendengar kata-kata tenang Harvey. Kata-kata Harvey tampak sederhana, tetapi kata-kata itu benar-benar mengungkapkan pemikiran Matthew. Denver, yang meratap di tanah, tidak terlalu memikirkan masalah itu. Namun, Raja Judi yang legendaris pasti akan berpikir dua kali jika dia mengetahui hal ini. Sayangnya, Matthew berusaha membuat keluarga Hamilton melakukan pekerjaan kotornya. Jika itu terjadi, mata Matthew menjadi kacau saat kepanikan muncul di dalam dirinya. Saat ini, dia tahu dia akan melawan seseorang yang jauh di atas kemampuannya. Kau harus tahu apa yang terbaik untukmu, Tuan Muda Flynn. Aku pikir Raja Judi sendiri akan segera berbicara denganmu. Matthew dengan cepat mengubah ekspresinya, kehilangan kata-kata karena ketakutan. Dia hanya bisa menatap kosong ke tanah, terlalu takut untuk memikirkan hal lain. Dia telah dipermalukan sepenuhnya dan menyeluruh. Dia tahu masalah akan kembali menggigitnya cepat atau lambat. Baiklah, keluarkan orang-orang ini dari sini. Biarkan Sister 13 tinggal. Kita akan mengobrol. Harvey dengan santai duduk kembali di sofa, tidak terburu-buru untuk pergi. Mata Matthew berkedut lagi. Dia tidak akan berani melawan Harvey. Tentu saja. Serunya, mengangguk panik. Dengan satu lambaian tangan Matthew, semua orang pergi. Denver yang masih merintih kesakitan diseret paksa keluar. Hanya Sister 13, yang sekarang sedang kesal dan ketakutan, yang tinggal bersama Harvey. Dia ditemani oleh beberapa orang lainnya. Mata wanita sombong itu dipenuhi teror. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani mulai berbicara sendiri. Memalukan. George segera pulih, dan segera memutar beberapa rekaman di ponselnya. Kemudian, dia melemparkannya ke depan Sister 13. Ekspresinya terus berubah saat dia melihat layar. Dia secara naluriah mencoba lari, tetapi Tyson sudah memblokir pintu masuk. Katakan, apa yang terjadi di sini? Di mana wanita yang kau culik? Jika kau memberiku jawaban langsung, aku akan membiarkanmu hidup ketika aku memastikan dia aman. Kata Harvey, nadanya mendominasi dan dingin. Dia kemudian meneguk air dengan tenang. Ekspresi Sister 13 berubah panik. Pada akhirnya, dia menyerah dan menghela nafas panjang. Baik, aku akan bicara. Bukan aku yang berencana menculik wanita itu, Prince York. Kau tahu bukan itu yang ingin ku dengar. Harvey segera memotongnya. Ekspresi Sister 13 menjadi bengkok. Geng Don Brewood adalah dalang di balik insiden ini. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan. Wanita itu terkunci di dalam gudang kosong di pinggiran kota Hong Kong. Itu disebut gudang keberuntungan. Kamu lebih baik bergegas jika kamu ingin menyelamatkannya. Dia dipindahkan ke tempat baru setiap hari. Aku juga tidak tahu mengapa mereka melakukan ini. Mungkin dia memiliki identitas yang luar biasa. Harvey mengangguk, lalu melirik Tyson. Tyson maju selangkah dan menusukkan sisi telapak tangannya ke leher Sister 13, membuatnya pingsan dalam sekejap. Saya akan menangani ini, Tuan York. Kata Tyson pelan. Tidak perlu. Aku harus menghadapi ini sendiri.
Harvey menggelengkan kepalanya. Keluarkan orang-orangmu dari Las Vegas, lalu kirim pesan ke Matthew selagi kau di sana. Katakan padanya bahwa aku akan membunuh ibu mertuaku. Tyson membeku. Saya tidak mengerti. Apakah Anda tidak akan menyelamatkan Nyonya Yates, Tuan? Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda akan membunuhnya? Bab 2319. Semuanya tampak baik-baik saja setelah aku pergi ke Las Vegas dan Hong Kong, tetapi sekarang, kita telah mengumpulkan satu informasi penting. Orang-orang ini akan datang untuk orang-orang terdekatku hanya untuk membunuhku. Saat ini, Mandy adalah target terbaik mereka. Aku perlu memberi mereka kesan yang salah. Mereka perlu tahu bahwa aku takut. Mereka akan mulai berpikir bahwa aku terpaksa menceraikan Mandy. Mereka bahkan akan berpikir ada jarak yang sangat jauh di antara kami setelah apa yang terjadi di Las Vegas dan Hong Kong. Aku yakin semua orang yang mengincarku akan sangat senang mendengar ini, bukan? Hanya dengan begitu keretakan di Las Vegas dan Hong Kong akan mulai terlihat. Tyson membeku. Saya mengerti sekarang. Tapi, tentang Mordu. Tyson memulai dengan pelan. Hubungi Ethan. Katakan padanya bahwa dia bertanggung jawab atas keselamatan keluarga Zimmer. Dia adalah dewa perang. Dia seharusnya bisa menangani hal sekecil ini. Jelas Harvey. Hal lain. Dapatkan aku kartu kunjungan. Aku akan pergi menemui komandan pertama Las Vegas, Paul Mendoza sendiri, besok. 12 tengah malam, di dalam Fortune Warehouse. Tempat ini memiliki sejarah selama bertahun-tahun, tetapi sudah gulung tikar puluhan tahun yang lalu karena lokasi pendiriannya. Setelah Old Marshall, penanggung jawab gudang, meninggal beberapa bulan yang lalu, tidak ada yang mampir. Bahkan ada desas-desus bahwa tempat itu berhantu. Di tengah malam, beberapa van dengan lisensi Las Vegas, Hong Kong, dan negara H diparkir di depan gudang. Pintu kendaraan terbuka. Selusin pria kekar berjas bergegas keluar. Mereka menunjukkan kewaspadaan penuh terhadap lingkungan mereka, wajah mereka dingin. Mereka adalah orang-orang terlatih. Mereka dengan cepat menyebar menurut ritme tertentu, dengan fokus pada tugas mereka. Saat itu, seorang pria dengan wajah persegi memimpin sekelompok pria kekar ke depan. Dia melambaikan tangannya sebelum menendang pintu gudang. Bang! Gudang itu remang-remang. Rengekan panik terdengar dari dalam. Lilian duduk di sana, terikat dan ditutup matanya. Dia diborgol, berbaring di kasur tua dan usang. Semua anggota tubuhnya terkunci rapat, dan mereka tampak kesakitan. Pria dengan wajah persegi berjalan maju, wajahnya tanpa ekspresi. Dia menarik keluar kain yang dimasukkan ke dalam mulut Lilian. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, kumohon. Namaku Lilian Yates. Putriku adalah kepala cabang ke-9 di keluarga Jin. Tanyakan saja apakah kamu menginginkan uang. Dia akan memberikannya padamu. Selama kamu membiarkanku hidup, kamu dapat memiliki uang sebanyak yang kamu mau. Lilian, yang mencintai hidupnya seperti dia mencintai uang, boleh saja mengorbankan kekayaannya jika itu berarti mendapatkan kembali kebebasannya. Apakah kau punya uang sebanyak itu? Pria itu bertanya dengan tenang pada ledakan panik Lilian. Aku tidak, tapi putriku memilikinya. Sikap sombong Lilian tidak terlihat. Dia mati-matian berusaha menyenangkan para penculiknya. Tolong, biarkan aku pergi. Jika kamu melakukannya, kamu bahkan dapat memiliki miliaran dolar. Aku tidak tahu apa yang kalian lakukan, tetapi dengan uang ini, kalian semua bisa bebas. Kamu dapat melakukan sesukamu dimanapun kamu mau. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupamu. Aku bahkan tidak tahu kemana harus mencari balas dendam setelah kamu membiarkanku pergi. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Tetapi jika kamu membunuhku, putriku tidak akan berhenti untuk menemukanmu. Bahkan jika kamu tidak takut padanya, setidaknya kamu harus takut pada keluarga Jin di belakangnya, benar. Lagi pula itu salah satu dari 10 keluarga teratas. Sekarang dia terlibat dalam situasi hidup dan mati, pikiran Lilian sejelas siang hari. Dia berganti-ganti antara suap dan ancaman, mencoba yang terbaik untuk menarik mereka.
Bab 2320. Pria berwajah persegi itu menepuk wajah Lilian dengan ringan, menyeringai. Menarik. Kami mengira kau hanya seorang wanita yang mati otak, tetapi tampaknya kau memang memiliki wawasan. Setidaknya, aku sedikit tersentuh oleh kata-katamu. Sayang sekali baik kau maupun aku tidak bisa memutuskan apakah kau hidup atau mati. Tubuh Lilian gemetar ketakutan. Tolong Tuan. Jadilah orang yang lebih besar dan biarkan aku pergi. Bagaimana dengan ini? Aku memiliki uang pribadi senilai beberapa ratus juta dolar lagi. Aku akan membagi setengahnya denganmu. Pria dengan wajah persegi tidak menanggapi. Dia berdiri dan terkekeh dingin, lalu memutar nomor di teleponnya. Kami menemukan Lilian, Tuan York. Dia masih hidup. Sepertinya geng Brewwood membuatnya tetap hidup untuk tebusan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menurut intel saya, pria itu sudah menginterogasi saudari 13 dalam semalam. Dia akan segera datang. Mengapa kita tidak mengatur segalanya di sini dan memberinya kejutan besar? Bunuh dia. Nada dingin terdengar dari sisi lain telepon. Bunuh dia. Tapi Tuan York, dia masih memiliki nilai. Pria berwajah persegi itu gemetar. Secara alami, Lilian sudah membicarakannya dan dia tergoda oleh tawarannya. Aku berkata untuk membunuhnya. Keberadaannya tidak ada artinya lagi. Sesuai keinginan Anda. Pria berwajah persegi itu menarik napas dalam-dalam, tidak berani membantah perintah atasannya. Dia menutup telepon dan menyipitkan mata pada Lilian sebelum menghela nafas penyesalan. Suruh dia pergi. Salah satu pria berjas mendekati Lilian, dengan belati di tangannya. Lilian, yang mendengarkan percakapan itu, berteriak sekuat tenaga. Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku punya banyak uang. Aku dapat memberikan semua yang aku miliki jika kamu membiarkanku hidup. Pria berwajah persegi itu berdiri diam, tanpa ekspresi. Ah! Pada saat ini, ratapan kesakitan terdengar. Sesuatu telah terjadi pada orang-orang yang berjaga di luar gudang. Pria berwajah persegi itu secara naluriah berbalik untuk melihat. Pintu masuk perlahan terbuka, memperlihatkan siluet Harvey. Dia berjalan tanpa peduli di dunia. Harvey tampak tenang seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman daripada memasuki kubu musuh. Rasa percaya diri yang kuat dan tekanan yang tak terkatakan memancar darinya. Beberapa pria yang bersembunyi dalam bayang-bayang bergegas keluar dengan senjata mereka diacungkan tetapi semuanya dikirim terbang dalam sekejap oleh serangan Harvey. Pria berwajah persegi itu menggertakkan giginya dengan frustrasi ketika dia melihat anak buahnya tidak mampu bertahan melawan Harvey. Pergi bersama, kalian semua. Bunuh Harvey York. Baik sekarang. Kau kenal aku? Harvey bertanya, penasaran. Kau bukan dari geng Brewwood kan? Mengapa aku tidak menebak untuk siapa kau bekerja? Ayo lihat. Apakah kalian anak buah Quinton? Mata pria berwajah persegi itu berkedut panik ketika mendengar Harvey mengucapkan nama atasannya dengan begitu santai. Bunuh dia. Dia berteriak, marah. Seorang pria yang bersembunyi di balik bayang-bayang mengangkat senjata apinya, begitu pelan hingga dia tak bersuara. Sebelum pria itu berhasil menarik pelatuknya, Harvey menggesekkan kakinya di tanah sebelumnya dan menendang pria itu dengan batu. Batu itu mendarat di kepala pria itu, meninggalkan penyok besar di dalamnya. Dia jatuh ke tanah, lumpuh, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Pergi. Dapatkan dia. Beberapa pria lagi dengan pisau saling bertukar pandang dengan ragu sebelum maju ke depan tanpa peduli di dunia. Harvey meraih salah satu pedang mereka dengan mudah dan menggunakannya untuk menebas mereka semua. Tebas, tebas, tebas. Semuanya jatuh ke tanah dalam sekejap, kedinginan. Harvey masih tidak menunjukkan emosi, wajahnya kosong dan sangat tenang. Tidak ada setetes darah pun di bajunya meskipun telah mengalahkan begitu banyak musuhnya. Dia memiliki kendali penuh atas seluruh gudang.